Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita balik lagi ke arah Magelang lewat Kopeng. Kemudian kita jalannya lewat nanjak-nanjak, turun-turun, perbukitan, pergunungan. Dan suasananya kebetulan habis hujan, ada kabut seperti ini. Dan ini adalah perburuan saya yang keberapa kali ya. Ini kan pesenannya bapaknya ada yang di Kalimantan. Itu pesennya Honda Stream Matic. Jadi wajibnya adalah Matic untuk dipakai di Kalimantan. Ini kita masih udah ngecek keempat kalau nggak salah. Itu mulai dari Jogja, kemudian Solo Raya, kemudian Semarang, kemudian ini kita ke Magelang. Mudah-mudahan ini adalah unit terakhir untuk Bapak E yang pesen Stream Matic yang akan kita kirim ke Kalimantan ya. Jadi mudah-mudahan unitnya masuklah gitu ya, dengan kondisi nanti tetap ya, namanya mobil second itu pasti ada kekurangan dan ada perbaikan. Tidak mungkin langsung siap pancal gitu, tidak mungkin. Walaupun pedagang biasanya bilangnya siap pancal, siap luar kota, siap wes pokoknya antar pulau gitu. Tapi nyatanya setelah kita cek pasti ada kekurangan dan ada perlu perbaikan. Seperti apa kondisinya dan seperti apa suasananya nanti ketika kita sampai sana, karena kemungkinan ini nanti sampai sana malam ya. Ini karena udah sore dan bentar lagi maghrib baru sampai di Kopeng. Lanjut kita untuk perjuangannya. Alhamdulillah ini sudah malam dan sampai juga kita di unitnya. Itu Honda Stream tahun 2004 2000 cc Matic tentunya. Ini kita cek mulai dari eksterior, kaca, kemudian bodi-bodi. Kebetulan bapak ini pemakai penjualnya itu sangat terbuka. Jadi mana aja yang sudah pernah kena perbaikan, mana aja yang sudah diperbaiki. Ini sebelah belakang kanan di bodi sini nih, ini pernah perbaikan dan pintu belakang juga sempat kena, sempat diserempet sama mobil. Jadi ini tapi udah diperbaiki ya. Tapi beliaunya bilang ini sudah diperbaiki antara pintu sampai pojokan sini lah. Nah ini daerah sini nih, ini udah perbaikan. Tapi kondisinya untuk interior segala macamnya sih oke sih. Nanti kita cek ya. Nih kita cek eksterior dulu. Jadi kalau pengecekan malam-malam seperti ini mah agak lama banget. Biasanya kita harus teliti banget gitu ya. Tapi ini kalau lihat dari sekilas aja udah ketahuan unitnya itu lebih baik dibandingkan 4 unit yang sudah kita cek di mana-mana lah pokoknya gitu ya. Wis bolak-balik gitu, karena pesannya ini sebenarnya mobilnya pesan itu waktu pas puasa, jadi baru dapat hari ini. Kita cek semua seperti ini. Terus kemudian nanti pengecekan seperti ini kita lakukan untuk menyeluruh ya. Jadi buat teman-teman semua yang tanya pengecekan mobil itu apa aja yang perlu dicek ya, semuanya yang dilakukan pengecekan. Kemudian mulai bodi, panel segala macam kita cek semua, mana aja yang pernah perbaikan, mana aja yang pernah repair segala macam. Dan di pintu bawah juga udah perbaikan, sebagian bekasnya merempet gitu ada. Rem belakang masih tebel, rem depan itu tinggal 30-40% lah yang depan. Kalau yang belakang itu masih baru, belum lama. Ini seperti ini, bannya masih oke semua. Dan kita lanjut untuk interior dalam. Interior dalam setirnya masih jos banget. Nah ini seperti ini masih jos banget, interiornya tuh rapi. Walaupun tahun 2004 nih, interiornya bersih. Kebetulan wah jos ini pokoknya. Kita cek lampu-lampu interiornya. Lanjut untuk pengecekan di bagian yang lain. Seperti ini lampu depan juga, tadi tengah juga nyala. Ini Pioneer pakainya. Kemudian kita juga tes maticnya. Seperti apa nanti kondisi pengetesannya, ada jeda apa enggak perpindahannya ketika tes jalan nanti ya. Ini langsung aja kita cek dulu. Nanti juga akan kita scan kondisinya seperti apa, ada kerusakan enggak di bagian elektrikal, ABS, kemudian engine dan segala macamnya ya. Kilometernya sekitar 116 ribuan. Nih 116 ribuan kilometernya. Nih head unitnya pakainya Pioneer. Bagus kayak gini nih head unitnya. Oke, mahal lagi yo. Yuk kita lanjut pengecekan untuk yang lain, Bluetooth segala macam ya. Pioneernya lengkap ini. Pioneernya oke.
Nah kalau head unit mungkin saya perlu belajar lagi, karena head unit saya tidak terlalu menguasai untuk head unit atau sound system di kendaraan, karena biasanya saya itu senangnya yang standar-standar aja. Lanjut ya. Ini ada lacinya, kemudian dashboard segala macamnya masih oke, nggak ada kendala. Ini sensor-sensor yang lain nanti ketahuannya itu di scan ya, kondisi di scan dan sebagainya itu nanti akan kelihatan. Ini pedalnya dan pedal ini agak makan di pojokannya. Rem kakinya, rem tang kakinya itu apa? Parking brake-nya di rem kaki ya. Kita cek bagian mesinnya ini juga sudah bongkaran. Nah, ini bersih seperti ini, lemnya juga baru. Seperti ini, kita cek lagi bawahnya itu masih ada sedikit rembes-rembes lagi. Ini switch olinya juga baru, tapi nggak dibersihkan, sepertinya pembersihannya nggak kurang menyeluruh ya, jadi masih rembes-rembesnya masih kelihatan, bekas-bekas oli juga masih kelihatan. Dan kebetulan saya tanya ke bapaknya itu, beliaunya jujur, nota perbaikan untuk perbaikan mesin ini yang bongkar separuh ini dikasih ke saya. Jadi perbaikannya itu hanya ganti seal klep, kemudian packing cylinder head, dan kemudian perbaikan seal-seal aja yang bocor untuk permajaan ya. Oke, ini kita lihat di bagian kolong sini, ini ada rembes lagi, itu di bagian kemungkinan ini seal askrek belakang. Kalau seal askrek belakang seperti ini harus turun maticnya ya, karena kalau nggak turun matic nggak mungkin bisa. Carter itu baru bongkar, mudah-mudahan awet lemnya, karena lemnya baru ya, jadi mudah-mudahan nggak bocor lagi. Cuman bekasnya memang kurang bersih dibersihinnya, jadi nanti kita perbaikan ulang lagi, mana aja kita pilah-pilah yang perlu diperbaiki lagi, kondisinya seperti apa. Ini seperti ini, power steering wajib perbaikan. Ini mesinnya 2000 cc e-VTEC. Nah, ini seperti ini. Ini sudah bongkaran, tapi tenang, kwitansinya ada, kita punya fotonya apa aja yang diganti. Kita hidupkan ya mesinnya, dan suaranya seperti ini. Cek power steering segala macamnya oke, ganti, tapi nanti kita bongkar power steeringnya karena power steeringnya rembes. Lanjut, setelah ini kita scan aja. Dan ini kita mulai melakukan penscanan. Jadi kita pakai alat tool seperti ini, namanya scanner untuk bagian engine. Jadi untuk membaca histori kerusakan atau untuk membaca kesehatan dari suatu mobil. Mobil nanti kita baca itu mulai dari engine-nya, elektrikalnya, kemudian meter kombinasi, kemudian rem ABS-nya. Biasanya tahun-tahun segini yang bermasalah itu rem ABS-nya loh ya. Tapi nanti kita cek aja itu kondisinya seperti apa. Tapi untuk Honda Stream itu dia power steeringnya pakai minyak ya, jadi nggak pakai EPS seperti apa namanya Honda Jazz seperti itu, enggak. Ini pakainya power steeringnya pakai Fluida. Dan biasanya untuk Honda tahun segini itu kaki-kaki wajib servis. Nanti kita sambil tes aja kondisinya seperti apa. Dan tadi sudah saya lihat itu ada buku servis, kemudian pajak juga hidup. Itu pajaknya itu 2 juta per tahun. Kita ini 2004, jadi kita pastikan dulu 2004 pas. Terus berikutnya lagi ini tadi saya sempat lihat itu manual book juga masih ada, tapi masih di dalam, tadi di dalam rumah, sempat belum tak ini lagi ya. Ini kita masih di mobilnya, tadi di dalam rumah manual booknya ada, tapi nanti kita lihat setelah pengecekan semua selesai. Kalau servis record ya enggak ya, untuk tahun segini ini udah pasti enggak servis record, cuman kita pastikan mobilnya itu kondisinya memungkinkan untuk kita beli, memungkinkan untuk kita rawat, memungkinkan untuk kita perbaiki. Nah ini ada kerusakan di ABS-nya, nanti kita cek dan kita coba hapus, kemudian nanti jalan, kemudian nanti coba kita scan ulang lagi. Ini ABS-nya ada 4 kerusakan, dan apa aja kerusakannya nanti tinggal dibaca aja di scannernya seperti ini. Nah ini makanya gunanya teman-teman semua kalau beli mobil-mobil yang sudah canggih-canggih pakai ABS, pakai EV sistemnya, itu wajibnya pengecekannya adalah menggunakan scanner. Jadi bisa terbaca semua, mana aja yang elektrikalnya terbaca error atau ada kendala apa, itu semuanya bisa terbaca dan kita bisa estimasi perbaikannya. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya ini mobilnya masuk enggak, yang cuma kirim gambar, cuma kirim video,
tentu saya nggak bisa ngasih rekomendasi hanya dari video ataupun dari gambar, karena untuk mobil pengecekan seperti ini itu banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita lakukan pengecekan. Nah, ini nanti lain kali akan saya kasih tunjuk lagi atau saya kasih cara lagi, walaupun udah beberapa kali saya kasih cara. Ini kebetulan kunci serep juga masih ada 2, jadi kuncinya 3 totalnya, termasuk dengan manual booknya ini masih ada stream, dan juga head unit bawaan dari mobilnya itu masih ada. Ini kita alhamdulillah ya dapat lengkap seperti. Nah, ini head unitnya nih. Nah, sekarang kita sudah runding dan kita sudah lakukan pembayaran. Lanjutnya adalah kita pulang. Karena ini sudah sekitar jam 9 malam dan kita sudah agak kelaparan, jadi kita langsung berhenti di sini di tempatnya Sailendra 03. Kebetulan ternyata beliaunya itu subscriber saya tadi, Pak E. Pak E tadi tuh, nanti teman-teman semua kalau mau ke sini mampir nih Jalan Magelang Purworejo kilometer 07 ya. Nah, ini kita di sini. Nah, itu Paknya tadi itu kaget ketika saya datang ke sini, yang biasanya mantengin saya di YouTube tiap hari, dan ini alhamdulillah bisa ketemu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi SP Kopi TV Songgeng Tergonal. Kawan-kawan, ada yang tahu dengan Mas Songgeng ini? Kalau tahu berarti kita sama. Saya nggak nyangka, benar-benar tidak menyangka didatangin atau dilalui oleh Mas Songgeng ini. Saya merasa apa ya? Nggak percaya, masih nggak percaya bisa ketemu. Terus apa? Mas ST ini. Terima kasih Mas Songgeng sudah mau di tempat saya. Semoga perjalanannya lancar tanpa ada kendala apapun. Masuk Rano. Kita istirahat dulu di peristirahatan tol Boyolali, sekitar masih perjalanannya itu 42 kilo lah, pokoknya 40 kiloan untuk kita sampai rumah. Jadi posisi masih sekitar hampir 1 jam lah. Karena nanti keluar tol kan jalannya nggak terlalu bagus ya, ke tempat saya tuh jalannya lumayan ini, jadi santai aja. Ini unitnya itu nanti kita perbaikan, kemudian setelah perbaikan kita mungkin akan mulai pengurusan surat menyurat berkas, cabut berkas dan sebagainya. Karena mobilnya ini udah semenjak beliaunya punya expander baru, ini sering nongkrong, jadi nggak pernah dipakai udah 3 bulan. Jadi alhamdulillahnya ya, memang namanya mobil tahun segitu apalagi Honda itu pasti banyak kekurangannya, tinggal kita bisa nerima gak kekurangannya. Lanjut adalah yang penting diperbaiki sampai bagus. Oke, setelah kita istirahat sebentar, kemudian ke toilet, ini sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan biar nggak terlalu lama di perjalanannya, jadi biar lebih cepat sampai di rumah. Guys, gantian toilet.